Halo, shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu yang setia di dalam Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Bapak Ibu siap memuji Tuhan? Siap untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini? Amin. Selamat pagi juga buat Bapak Ibu yang ada di rumah yang ikut Zoom pada pagi hari ini. Selalu sehat, selalu semangat. Besok minggu depan ikut datang ke tempat ini. Amin. Haleluya. Banyak saudara kita ya saat ini yang sedang jalan-jalan di luar, tapi kita percaya Tuhan beri perlindungan buat setiap saudara-saudara kita yang ada di luar. Nanti minggu depan bisa ikut ibadah bersama-sama dengan kita. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau persiapkan tubuh jiwa roh kita pada pagi hari ini untuk datang menyembah Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas anugerah Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan berikan di dalam kehidupan kami Bapa. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh memiliki semangat yang baru. Kami boleh datang ke tempat ini tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kepada Engkau ya Bapa, atas pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau Bapa yang begitu baik. Kau Bapa yang begitu luar biasa Tuhan. Perlindungan-Mu sungguh nyata Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami naikkan syukur. Haleluya. Haleluya. Kami datang padamu. Kami ucapkan selamat pagi kepadamu ya Bapa. Biarlah hati kami penuh ucapan syukur padamu Tuhan, atas segala kebaikan-Mu, atas segala kemurahan-Mu, atas setiap pertolongan-Mu Tuhan, atas setiap berkat-berkat yang Kau curahkan di dalam hidup kami. Damai sejahtera sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Haleluya Bapa. Sungguh heran, sungguh dahsyat, sungguh ajaib Engkau ya Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan pada pagi hari ini, baik jemaat-Mu yang ada di tempat ini, baik saudara-saudara kami Tuhan yang ada di luar sana sedang berlibur, biarlah sukacita damai sejahtera yang daripada Engkau Tuhan Kau curahkan atas setiap hati kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami siap memuji menyembah Engkau. Terlebih kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau tolong setiap kami Tuhan. Biarlah Kau tolong ibadah kami pada pagi hari ini bukan ibadah yang biasa-biasa saja. Kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kekuatan ya Bapa. Kami percaya Tuhan. Tuhan kerjakan Tuhan saat kami menyembah memuji Engkau ya Bapa. Karena kami percaya ada kuasa atas setiap pujian yang kami naikkan Tuhan kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Bapak Ibu yakin, Bapak Ibu percaya kalau kita boleh memiliki Tuhan yang begitu besar. Amin, haleluya. Mari kita mau besarkan nama Tuhan, kita mau puji Dia. Haleluya. Yes. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan,
Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Mari kita membesarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Haleluya. Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Yeay. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin, haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan. Besarkan Yeay. nama-Nya. Katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Oh, ajaib Tuhan. Tuhan yang Yeay. ajaib. Tuhan yang menolong. Amin, haleluya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Jiwa Amin, haleluya. Tuhan yang ajaib. Tuhan Yeay. yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Haleluya. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin, haleluya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin, haleluya. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita, amin. Bapak Ibu percaya, oleh karena kemurahan Tuhan saja kita boleh ada di tempat ini pada pagi hari ini, amin. Haleluya. Kekuatan kita terbatas ya, saat kita sakit gigi aja rasanya seluruh badan gak enak, moodnya hilang, benar? Makan gak enak, semua gak enak. Tapi bersyukur pada pagi hari ini kita semua sehat. Amin. Saya lihat Yes. mukanya semuanya berseri-seri, amin. Penuh sukacita yang daripada Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita, amin. Tuhan Raja Maha Besar, mari kita mau datang
kepadanya. Haleluya. Oh Tuhan kami yang besar, kami mau datang padamu Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar, datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan dunia. Tuhan Raja Maha Besar. Amin, haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, batu keselamatan dunia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan dunia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan dunia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Yes, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita memiliki Tuhan yang begitu maha besar. Maha begitu. Maha itu berarti begitu lebih besar dari besar biasa ya. Maha besar. Haleluya. Bapak Ibu, kita bersyukur kalau kita boleh memiliki Tuhan yang begitu luar biasa. Amin. Kita buat pujian, Kau terbesar dan mulia. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya Tuhan. Oh Tuhan, kami terbesar Tuhan. Yes, haleluya.
Tuhan percaya kalau kita memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Haleluya. Tuhan yang berkuasa. Amin. Yes, beri sorak-sorai buat Tuhan Allah kita pada pagi hari ini. Kita adalah anak-anak Tuhan yang lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Saya persilakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Cukup berkeringat pada pagi hari ini. Sehat jasmani, sehat rohani pada pagi hari ini. Kita berolahraga ya pada pagi hari ini. Tapi olahraga yang positif, semua olahraga positif ya. Tetapi pada pagi hari ini kita sehat jasmani dan rohani. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Haleluya. Kita mau siapkan tanah hati kita yang baik di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah saat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, benih firman yang ditabur itu tidak akan jatuh ke tanah yang salah, tidak akan jatuh ke tanah yang gersang, tetapi jatuh ke tanah hati yang baik. Dan firman itu boleh bertumbuh di dalam setiap hati kita. Amin. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur kalau kami boleh memiliki Tuhan yang begitu besar. Setiap persoalan, setiap permasalahan, kami percaya Tuhan. Kami boleh memiliki Tuhan yang begitu besar dari setiap persoalan dan permasalahan di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan sakit penyakit sekalipun Tuhan, kami percaya Bapa, kalau kami memiliki Tuhan yang begitu besar dan ajaib. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami itulah kehendak-Mu Tuhan. Dan kehendak Tuhan adalah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur atas setiap kehidupan kami Tuhan. Karena apapun yang Kau perbuat di dalam hidup kami semuanya itu baik Tuhan. Biarlah kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman yang mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami di dalam kebenaran. Terpujilah nama Kau Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat amin. saat ini. Kami siap Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk Amin. Haleluya Tuhan. Kita ulangi pujian ini dari awal. Kusiapkan hatiku Tuhan. Biar jemaat saja yang angkat pujian ini. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, Firman yang melawat setiap kami. saat ini. Haleluya Bapa. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Kami siap Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Curahkan urapan Biarlah Kau curahkan setiap urapan-Mu Tuhan atas setiap jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini ya Bapa. saat Haleluya Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan hatiku untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. untuk dengar firman. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu
berdiri. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Oh, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu lah penolong hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan. Amin. Firman-Mu Tuhan. Oh, firman-Mu Tuhan. Sungguh tiada pernah berubah Tuhan. Saya persilakan. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Katakan hatiku telah siap. Hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap. Hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih, haleluya, terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat setiap kesempatan di mana kami boleh ada di pelataran-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami, kiranya Tuhan akan berkata-kata kepada kami pribadi, lepas pribadi. Sungguh indah ada di dalam rumah Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Kami adalah jemaat-jemaat yang diberkati, yang punya waktu untuk datang beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dan saat ini mohon kiranya Tuhan memberikan kami hati yang siap untuk menerima taburan firman Tuhan. Kami sambut firman Tuhan pada pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara diberkati dengan puji-pujian. Ya. Tidak ada satu bagian dalam ibadah yang kurang penting, ya. Semua bagian daripada ibadah atau yang disebut liturgi ini sama pentingnya dan sama rohaninya, ya. Saudara, juga di dalam memberikan persembahan, membawa persepuluhan, itu bagian daripada penyembahan kita. Juga tadi saya tanyakan siapa yang diberkati dengan pujian. Pujian juga merupakan salah satu, ya, ibadah kita kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau boleh saya sarankan asyir harus ikut, ya, dalam puji-pujian. Sayang sekali, ya, mereka dibawa catat nama. Kalau boleh disiasati, asyir bisa datang ibadah pas ibadah pembukaan, sudah ada asyir di sini.
Dan orang-orang yang datang terlambat boleh dicatat dari belakang, ya, kalau boleh seperti itu. Jadi kita semua ikut ibadah dari awal sampai akhir, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya kagum pada waktu saya membaca kembali kisah tentang kebangkitan, ya. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan yang lain daripada yang lain. Di Alkitab, saudara, ada beberapa macam kebangkitan, ya. Asumsinya kita punya Allah yang maha kuasa, ya. Di samping Dia maha hadir, Dia maha kasih, ya. Dia maha pengampun, Dia maha segala-galanya, ya. Tadi Ibu Yuni katakan maha itu adalah di atas segala-galanya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya melihat ada beberapa macam kebangkitan di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru, ya. Kuasa Tuhan itu dalam Perjanjian Lama diteruskan atau dilimpahkan kepada nabinya, ya. Nabi Elia pernah membangkitkan orang, ya, anak perempuan janda. Juga begitu juga Nabi Elisa, ya. Di dalam Perjanjian Baru kita lihat murid-murid juga melakukan kuasa yang sama, ya. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus daripada kematiannya, saudara. Tetapi yang paling luar biasa, ada perbedaan yang sangat luar biasa, ya, di dalam kebangkitan orang-orang yang dibangkitkan dibandingkan dengan kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus, ya. Bedanya di mana? Orang-orang seperti Lazarus yang sudah dibangkitkan itu mati lagi, ya. Tetapi dia akan bangkit pada hari kebangkitan nanti. Tetapi waktu Tuhan kita Yesus Kristus mati di atas kayu salib, Dia tidak mati-mati lagi. Ya, itu sebabnya Dia dikatakan sebagai buah sulung. Ya, Dia yang pertama kali bangkit dan tidak akan mati-mati lagi. Saudara dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus satu kali akan bangkit dan tidak akan pernah mati-mati lagi. Yang percaya katakan amin. Ya, kita tidak akan pernah mati-mati lagi. Ya, kematian jasmani itu akan dialami oleh siapapun, ya. Tuhan Yesus sendiri mengalami kematian jasmani, ya. Tetapi kebangkitan yang menuju kepada satu kehidupan yang kekal itu dimulai oleh Tuhan Yesus, ya. Dia bangkit dari antara orang mati dan Dia tidak mati-mati lagi. Saudara dan saya juga akan bangkit dari antara orang mati satu kali kelak dan tidak akan mati-mati lagi. Itulah yang disebut sebagai kehidupan yang kekal, ya. Saudara, kita sekarang akan membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Di layar sudah ada. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan. Ya, ini kata Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Korintus. Kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Boleh cepat sedikit ayat 2? Ya. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Saya garis bawahi sia-sia menjadi percaya. Ya saudara, bisa ya kita seperti itu. Kita kecuali kalau kamu sia-sia menjadi percaya. Yang ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Ini Injil ya saudara, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci ayat 4. Bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci ayat 5. Bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Kefas itu Petrus ya. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya lengkap.
Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang waktu ini ditulis, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian semua rasul-rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, kata Paulus ya, sama seperti pada anak yang lahir sebelum waktunya. 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Yang terakhir, sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Puji Tuhan ya. Saya beri judul khotbah pada pagi hari ini, dampak kebangkitan Kristus bagi orang percaya. Dampak kebangkitan Kristus bagi orang percaya. Mengapa Tuhan ya berulang kali menampakkan diri? Ya, kalau kita lihat dari ayat yang kelima, ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kepada ke-12 murid. Sesudah itu ia menampakkan diri ke lebih dari 500 orang. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus. Dan yang paling akhir dikatakan di sini, dia juga menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Ya, saudara, coba kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ini yang terjadi 2000 tahun yang lalu, saat ini, minggu ini ya. Belum 40 hari Tuhan Yesus belum naik ke surga. Kenapa dia berulang-ulang kali? Ya, nanti akan kita lihat mengapa Tuhan perlu tinggal di dunia ini setelah kebangkitannya. Dia berulang-ulang kali dikatakan menyatakan atau menampakkan dirinya. Seorang pengarang ya, John F. Walford ya, dalam bukunya yang berjudul Tuhan Yesus Kristus ya, Allah kita, itu mencatat ada 17 kali penampakan ya. 17 kali penampakan. Di samping yang tadi kita baca ya, kita melihat ada 7 kali penampakan ya. Yang pertama kali dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kedua kali sendirian ya, waktu Maria menangis dan mengira bahwa mayat Tuhan sudah dicuri ya. Lalu dia menampakkan diri di situ ya. Dan yang kedua kali Maria beserta dengan Maria lainnya. Lalu kepada Petrus dan rasul-rasul yang tadi kita baca ya. Juga kepada murid yang berjalan sudah putus asa, Tuhannya sudah mati padahal Tuhan waktu itu sudah bangkit ya. Sudah akan bangkit ya, maksudnya sudah akan bangkit. Dua murid yang berjalan pulang kampung ya, ke Emmaus. Lalu kepada 10 murid ya, tanpa Thomas dan Yudas Iskariot ya, jadi 10. Lalu kepada 11 murid ya, itu sudah yang ke-6. Yang kali ini Tuhan Yesus sengaja menampakkan diri lagi dengan Thomas ada ya. Kepada 7 murid ya, lalu lebih dari 500 tadi kita baca. Kepada Yakobus juga sudah disebut tadi saat kenaikannya ya di bukit. Lalu kepada siapa yang mati syahid pertama, saudara? Ingat? Stefanus dirajam. Ya, pada waktu Stefanus menengadah ke langit, waktu dia mungkin banyak sekali
batu yang sudah dilemparkan kepada tubuhnya dalam kesakitan yang seperti itu, dia kuat saudara, karena dia lihat Yesus ya berdiri di sebelah kanan Bapa. Kepada Stefanus ya Yesus menampakkan dirinya saudara. Kepada Paulus ya ketika dia tengah berjalan di Damsyik ya, Saulus yang jahat sekali, punya niat yang jahat sekali untuk membunuh habis orang-orang Kristen, pengikut baru ya, pengikut ajaran baru, dikatakan baik laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua semua akan dihabisi. Itu ambisi daripada Saulus ya. Tetapi kita melihat bagaimana Yesus ya dengan suaranya ya menampakkan diri kepada Paulus ya, waktu dia ada di Arab, pada waktu dia ada dalam bait Allah ya, pada saat dia di penjara di Kaisaria, ada penampakan yang membuat Paulus ini menjadi kuat. Dan yang terakhir ya saudara, mungkin kitab Wahyu kita itu ditulis karena Tuhan Yesus menampakkan diri dan memberi satu penglihatan ya kepada Yohanes. Ya saudara, 17 kali saudara. Kenapa sih sampai harus berkali-kali seperti itu? Ya. Kenapa dia tidak naik ke surga? Hari ini 2000 tahun yang lalu dia masih berkeliling, berfellowship. Ya. Saat murid-muridnya tidak ada ikan, dia masih melakukan mujizatnya ya untuk betul-betul membuktikan bahwa dia itu hidup, dia itu bangkit. Ya, karena berita tentang kebangkitan ini sudah dari awalnya itu disangkal dan ditolak orang. Ya, bahkan ada dusta daripada mahkamah agama. Tadi kita melihat bagaimana Maria ya praduga yang salah. Dia bilang sepertinya kepada tukang kebun yang sebenarnya Yesus ya, yang diajak ngomong. Dia bilang, kalau Tuhan tahu siapa yang mencuri mayat Tuhan Yesus, tolong beritahukan kepada saya. Ini adalah satu kebenaran, kebangkitan Yesus adalah satu kebenaran yang begitu sulit untuk diterima. Ya, bahkan sampai hari ini, ya banyak teori-teori yang mengatakan mungkin murid-murid pergi ke kubur yang salah. Ya, kubur yang salah pasti tidak ada malaikatnya. Untuk apa malaikat ada di situ? Itu kubur yang betul, kubur yang kosong. Ya, begitu dunia coba untuk satu dusta daripada mahkamah agama ya, yang mengatakan kepada penjaga-penjaga kubur yang ketakutan setengah mati karena ancamannya itu hukuman mati ya. Terus lalu mahkamah agama membuat satu dusta, katakan saja kepada orang-orang bahwa mayat itu dicuri oleh murid-muridnya pada waktu kamu tidur. Bagaimana orang tidur bisa mengetahui bahwa yang mencuri, bahwa itu dicuri? Orang tidur tidak mengetahui bahwa yang mencuri itu siapa gitu ya. Ini satu dusta yang sudah begitu nyata ketidakbenarannya. Saudara yang dikasih Tuhan, ada beberapa alasan ya mengapa Tuhan Yesus berulang-ulang ya menampakkan dirinya. Pertama, dia ingin meluruskan cerita-cerita yang tidak benar tentang kebangkitannya. Ya, saudara, kalau belajar apologetika itu banyak sekali ya berita-berita yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab, namun itu dipercayai. Ya, saudara, kita harus belajar Alkitab ya, firman-Mu ya, itu adalah pelita bagi kaki kita ya, dan terang bagi jalan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama untuk meluruskan cerita-cerita yang tidak benar tentang kebangkitannya. Dan yang kedua untuk membuktikan bahwa ia benar-benar hidup. Ya, kepada Thomas si peragu, ya ini bukan satu ilusi. Ya, ini aku. Coba kamu ulurkan tangan ya, telunjukmu itu, mari masukkan ke dalam lambung ya yang sudah ditombak ini. Ya, itu Thomas ya di antara murid-murid. Saudara, waktu saya berbicara mengenai Paskah yang lalu ya, pada hari Paskah,
saya memperlihatkan bagaimana bahwa pemberitahuan tentang penderitaan Yesus itu lengkap sekali. Ya, dia tidak hanya memang judulnya pemberitahuan tentang penderitaan Yesus. Ya, tetapi di dalamnya lengkap ada berita pemberitahuan tentang kebangkitan. Dan tempatnya saudara, tempatnya itu juga dikatakan di mana dia harus pergi. Ya, di mana dia bisa ditemui. Ya, tetapi semuanya jadi kacau karena murid-murid tidak menyimak firman Tuhan dan dia tidak mengerti firman Tuhan. Bukankah banyak di antara orang-orang percaya hari ini? Ya, kita lihat ada banyak gereja. Ya, gereja Suara Kebenaran, gereja Mormon, gereja Advent, ya, gereja macam-macam. Aliran begitu banyak, ya, dengan doktrin-doktrin yang saling, ya, tidak sepakat satu dengan yang lain. Ya, ada perdebatan yang seru dan lain sebagainya. Ini karena, ya, mereka hanya mengambil bagian-bagian tertentu dari firman Tuhan dan menyorotinya dengan begitu intens, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga. Ya, dia ada di bumi ini hanya untuk membuktikan bahwa kebangkitan itu adalah benar-benar, ya, secara fisik. Ya, dia adalah orang pertama yang bangkit daripada kematian dan tidak mati-mati lagi. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa ia hidup. Saudara percaya kita punya Tuhan yang hidup? Siapa yang nggak percaya? Nggak ada, ya, di sini semuanya percaya bahwa Tuhan itu hidup. Ya, saya sering begini nih, sambungannya dengan pertanyaan saya. Kalau dia hidup, sudahkah saudara punya kebiasaan untuk berbicara kepada Tuhan? Kan Tuhannya hidup, ya. Kalau punya masalah, jangan sama tetangga saudara, itu jadi gosip. Ya, belum lagi kalau digoreng, lebih garing. Ya saudara, kita punya masalah kita bawa kepada Tuhan Yesus. Ya, karena Tuhan Yesus hidup. Ya, dia bukan saja hidup tapi dia maha hadir. Dia hadir di tengah-tengah kita. Ya, dia ada saat kita memerlukan dia. Dia hidup saudara. Dia hidup. Ya, sebab dia hidup ada hari esok, ya. Sebab dia hidup, kita ini bisa eksis sampai sekarang ini, kita bisa mengalami berkat-berkatnya, kita bisa berbicara kepada dia, kita bisa curhat kepada dia karena dia hidup. Ya, kita tidak bicara, salah sekali kalau saudara ke kuburan, ya saudara, lalu saudara bilang, "Pak, Mak, berkati saya ya, kasih saya hoki." Gitu. Ya. Orang mati tidak bisa memberkati. Ya, hanya Tuhan kita yang hidup, yang bisa mendengar. Minta rejeki jangan sama orang mati saudara, jangan ke kubur, ya. Tetapi jangan ke kubur. Yesus juga tidak pernah menyarankan muridnya ke kubur, apalagi bawa rempah-rempah. Tidak, temui aku di Galilea, di situ kita akan reuni, ya. Tetapi apa yang dialami murid-murid, ya, saya tidak tahu, 6 kali loh saudara, ya. Tetapi ini Walford mencatat 17 kali penampakan, ya. Seharusnya kita semua sudah mengerti saudara, ya. Seharusnya kita sudah tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dan kalau dia hidup, tentu kita memperlakukannya dengan cara yang tidak biasa. Ya, kalau agama-agama yang banyak itu menyembahnya satu arah, ya, hanya sesembahan, ya, dengan harapan kalau itu bisa diterima, ya. Tetapi lain sekali dengan kekristenan. Kekristenan bukan agama, ya, tapi kekristenan adalah mengisahkan tentang Tuhan yang hidup, yang bergerak, yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Kekristenan berbicara mengenai persekutuan, satu fellowship, seperti persekutuan kita dengan teman-teman yang ada, ya, sesama kita di sini. Kita bisa cerita,
Ya, kita bisa minta pendapat, kita bisa minta arahan dan lain sebagainya. Ya, kita bisa minta nasihat. Saudara, kita punya Tuhan yang hidup. Haleluya. Ya, itu sebabnya karena saya katakan berita tentang kebangkitan terlalu ajaib untuk diterima kebenarannya. Ya, itu terlalu kedengaran terlalu muluk-muluk, tetapi itu kenyataan. Tuhan kita bangkit, ya, dia tidak ada di dalam kuburan, ya, untuk membuktikan bahwa ia hidup. Yesus berulang-ulang kali, ya. Saya rasanya ingin mengalami duduk sama-sama di pantai makan ikan goreng, ya. Waktu Yesus sudah bangkit dari kematiannya, waktu dia sudah memakai tubuh kebangkitan, ya, dia bisa ada di dalam ruangan dengan tiba-tiba dan bilang shalom, ya, tanpa mengetuk pintu, tanpa harus ada orang yang membukakan pintu. Dia tahu waktu murid-muridnya begitu takut, dia masuk di dalam ruangan yang terkunci rapat dan dia katakan damai sejahtera bagimu. Ada yang galau pada pagi hari ini, ada Yesus. Ada Yesus yang memperhatikan. Ibu gembala tidak tahu, ya, apa yang sedang kalian alami, kesusahan, tekanan dari segi apapun. Tetapi Tuhan Yesus yang kita sembah, dia tahu dengan setepat-tepatnya apa yang sedang saudara pikirkan saat ini, ya. Saudara mendengar khotbah, saudara menyimak, ya. Saya berdoa supaya firman Tuhan yang ditabur akan jatuh di tanah hati yang baik dan mengeluarkan buahnya. Kita bertumbuh karena kita mendengar firman Tuhan. Ya, kita menjadi kuat karena firman Tuhan menguatkan dia. Kita menjadi setia karena kita mempunyai satu Tuhan yang hidup, ya. Lalu yang ketiga, yang pertama dia meluruskan cerita tentang hal-hal yang miring tentang kebangkitannya. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa ia hidup. Dan yang ketiga, ya, dia mempersiapkan murid-murid untuk masuk surga. Saudara, siapa yang percaya kita masuk surga? Ya. Percaya, ya? Kayaknya aminnya lemes amat. Percaya? Benar percaya enggak? Ya. Kalau saudara dengar surga kayaknya biasa aja, ya. Padahal, ya saudara, waktu saya di tempat Ibu Piing yang lalu, ya, surga itu luar biasa loh saudara, ya. Kalau saudara punya rumah yang baru ini, ya, yang bagus banget, udah sesuai dengan selera, pasti saudara nggak biasa-biasa aja kan, ya. Saudara, waduh enak loh, tamannya luas gitu, ya, dalamnya dapurnya apanya, waduh saudara cerita banyak, ya. Tetapi rasanya kita adem-adem aja, ya, enggak ini apa, enggak begitu bergairah tuh kalau dengar surga. Betul apa betul? Kenapa, ya? Kenapa kira-kira saudara? Kurang percaya. Boleh nggak saya bilang kurang percaya? Apa benar ya? Gitu, ya. Surga itu di mana, ya? Ada yang bilang di telapak kaki ibu. Masa ada surga di situ? Tidak ada, ya. Surga itu adalah tempat di mana Tuhan Yesus ada. Ya, yang sangat luar biasa saudara. Kita akan baca, ya apa yang sudah kita baca di ibadah peringatan Pakau yang lalu, 1 Korintus pasal 5. Ya, 1 Korintus pasal 5. Ayat 1 dan ayat yang kelima, ya, saya highlight, ya. Ayat 1 begini. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, apa artinya tuh? Mati, kita mati, ya. Kalau kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, ya, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Dengar tuh, bilang amin enggak? Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman. Jadi kita punya tempat kediaman yang masih akan kita
Ya, masih ada satu tempat kediaman, dengar itu. Tempat kediaman kita, tubuh kita ini dibongkar pada waktu kita harus tinggalkan dunia ini, meninggal dunia. Dikatakan Allah menyediakan bagi kita satu tempat kediaman di surga bagi kita. Dengarkan berikutnya. Suatu tempat kediaman yang kekal. Baik, untuk ditampilkan saja ya 1 Korintus pasal 5 supaya kita semua bisa. Terima kasih ya Benny ya. 1 Korintus pasal 5 ya. Iya, 2 Korintus pasal 5. Terima kasih jemaat ya. Di sini 2 Korintus memang di situ. Karena kami tahu di sini ya, menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia ya. Seindah-indahnya rumah ya, saya pengagum rumah-rumah yang bagus ya. Dan saya suka sekali kalau melihat ada pemasaran begitu, saya pasti masuk ke dalamnya. Ini tidak dibuat oleh tangan manusia. Kalau yang dibuat oleh tangan manusia aja mempesona kita ya, apalagi ini tidak dibuat oleh tangan manusia loh saudara. Tempat kediaman kita kelak seperti ini ya, kekal kediaman kita di surga ya. Lalu kita lihat ayat 5 ya. Tetapi Allah, ayat 5, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Hal apa ya? Hal masuk ke dalam tempat kediaman yang kekal itu. Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Sudah disiapkan, dijamin pula. Ya, saudara, luar biasa. Saya diberkati ya dengan firman Tuhan yang seperti ini. Coba kita akan kembali ya kepada teks kita, yaitu untuk membuktikan bahwa dia hidup meluruskan cerita-cerita untuk mempersiapkan murid-muridnya. Mengapa murid-murid perlu dipersiapkan? Itu tadi ya, sudah berapa kali dibilangin, nggak mudeng juga saudara ya. Saudara yang dikasih Tuhan, karena ya mereka cenderung tidak percaya. Pernah nggak di dalam perjalanan hidup kita nih sebagai orang Kristen, kita tiba-tiba seperti kehilangan iman. Ya, iman kita seperti zero gitu ya. Sepertinya biasanya apa yang terjadi kalau kita ada dalam keadaan seperti itu? Ya, karena mungkin kita kecewa, betul. Ya, mungkin secara ekonomi kita begitu kekurangan, ya, sampai kita menjadi tidak percaya. Kita adalah manusia-manusia yang lemah, yang cenderung bahwa kasih kita kepada Tuhan adalah kasih yang situasional. Kita bisa bilang haleluya puji Tuhan dalam situasi tertentu, tidak di dalam segala hal, saudara. Padahal Rasul Paulus katakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Belum bisa saudara. Ya, mungkin selama ini kita hidup, kasih kita kepada Tuhan sangat situasional. Kita bisa tawar hati pada waktu doa kita tidak didengar. Ya, pada waktu sepertinya Tuhan membiarkan kita mengalami berbagai-bagai pencobaan, kita bisa tawar hati. Ya, itu sebabnya Tuhan perlu mempersiapkan kita untuk akhirnya kita bisa mendiami tempat kediaman yang sudah disediakan Tuhan bagi kita. Ya, kenapa murid-murid harus dipersiapkan? Yang pertama, karena kita bisa menjadi tidak percaya. Yang kedua, karena mereka, kita sekalian rawan untuk meninggalkan kepercayaan kita. Pernah dengar istilah mualaf? Siapa mereka? Orang-orang yang sudah meninggalkan kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Ya, di samping juga saudara dengar murtadin, itu yang luar biasa. Ya, ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Ya, yang telah melepaskan kepercayaan yang lain dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya,
Saudara yang dikasih Tuhan, alasan yang berikutnya, ya, yang pertama karena mereka cenderung untuk tidak percaya, yang kedua karena mereka rawan meninggalkan kepercayaan kepada Tuhan, ya, dan yang terakhir karena Tuhan ingin orang-orang diselamatkan melalui kebangkitannya. Kita baca yuk sama-sama di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal ke-10 ya Benny. Coba kita lihat. Oke, ayat yang ke-35 yuk. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena apa? Besar upah yang menantinya. Ya, tempat kediaman yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tempat kediaman yang kekal. Terus ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Apakah janji Tuhan? Allah menyediakan suatu tempat kediaman di surga. Ya, kita tidak mengawang-awang, ya. Kita sedang mempercayai apa yang dikatakan oleh Alkitab kepada kita. Pesan ini yang harusnya selalu ada di dalam pikiran kita siang malam, kapan kita akan mendiami tempat itu. Diperlukan ketekunan, ya, supaya kita bisa melakukan kehendak Allah dan kita memperoleh apa yang dijanjikan. Terus 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dengar ya, sangat sedikit waktu lagi, ia akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Apabila Tuhan tidak suka, ya, kalau kita yang sudah percaya kepada Tuhan lalu kita mengundurkan diri, jelas-jelas firman Tuhan katakan, aku tidak berkenan kepadanya. Saudara bisa bayangkan kalau orang sudah tidak suka kepada kita, bos saja kalau sudah tidak suka kepada kita, apa yang terjadi saudara? Tamatlah kita gitu ya. Gajinya nggak naik-naik, kerjanya ditambahin, ya, atau dibuang ke tempat yang jauh, ya, bisa macam-macam ya saudara. Tapi ini Tuhan bilang, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, ada potensi, ya, kemungkinan sangat besar kita orang percaya ini mengundurkan diri. Ingat pada waktu itu akan ayat ini, maka aku tidak berkenan kepadanya. Aku tidak berkenan kepadanya. Jangan sampai ini terjadi, ya. Saya berdoa sungguh-sungguh tidak ada satupun dari jemaat Raja Wali yang bisa dikatakan sebagai orang yang mengundurkan diri. Terus ayat 39. Tetapi ini iman Tuhan kepada kita, ya. Syukuri ya saudara. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Kita baca ya ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Ya, Tuhan punya begitu keyakinan, dia mati di atas kayu salib, babak belur menderita. Itu untuk saudara dan saya. Ya, dia bangkit dari kematian yang masih bekerja keras, ya, masih jalan kemana-mana, menyatakan diri, menampakkan diri berulang-ulang kali bagi saudara dan saya, supaya kita yakin kita sedang menyembah satu Allah yang hidup, kita sedang datang kepada Yesus yang hidup, dan dia tidak mau kita mengundurkan diri, dia tidak mau kita menjadi tidak percaya, dia tidak mau kita melepaskan kepercayaan kita, tapi dia mau saudara dan saya setia sampai kepada akhirnya. Kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Ya, satu kali kita ketemu ya di satu tempat yang senang, tempat kediaman,
Ya, bukan di Taman Eden, bukan. Tempat kediaman. Artinya itu rumah ya. Rumah yang lengkap tentunya. Ya, nanti satu Raja Wali ini rumahnya satu gang. RT-nya sama. Kita angkat RT-nya siapa gitu ya. Pak Samuel jadi RT. Ibu Meyung jadi Bu RT ya. Atau Pak Tirta dan Ibu Alipah gitu ya. Orang-orang yang rajin semua kita akan jadi dan bertemu. Saya lagi nggak muluk-muluk loh, saya lagi nggak mengawang-awang saudara ya. Saya sedang menyatakan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya satu kali kelak ya, karena kita sudah melewati begitu banyak ya, dari kelahiran, penyalipan, kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga, kedatangan yang kedua kali. Ini yang kita sedang nanti-nantikan. Bertahan terus, jangan sampai saudara dibilang orang yang mengundurkan diri, karena Tuhan tidak akan berkenan. Kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, kami begitu kagum. Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau bangkit dan tidak mati-mati lagi. Engkau adalah buah sulung janji yang dapat kami terima untuk kebangkitan kami dari antara orang mati satu kali kelak. Kami percaya Tuhan, kami akan ada di surga bersama-sama dengan Tuhan. Memberkati setiap yang sudah mendengar firman Tuhan. Satu hal yang kami minta, kiranya belas kasihan Tuhan dianugerahkan kepada kami. Kalau saat ini mungkin kami ada dalam keadaan iman yang suam-suam, kami tidak lagi mengasihi Tuhan seperti kasih yang mula-mula. Mari Roh Kudus kembali membaharui kami. Tolonglah kami, jamah kami Tuhan. Kami ingin mempunyai satu persekutuan yang hidup dengan Tuhan yang hidup. Karena Engkau sungguh-sungguh hidup. Dan hari ini biarlah kekristenan bukan hanya seperti agama, tapi kekristenan sudah membawa kami kepada satu pengalaman di mana kami boleh datang dan merasakan Tuhan yang hidup itu beracara di dalam setiap aspek daripada kehidupan kami. Memberkati setiap jemaat Tuhan. Kami mengucap syukur saat kami sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami mengucap syukur saat kami lemah, Tuhan memberikan kekuatan. Kami mengucap syukur pada waktu kami mulai tidak percaya, Tuhan kembali membangkitkan kepercayaan kami. Melalui firman-Mu terus berkata-kata Tuhan. Hamba-Mu berhenti berkhotbah berbicara, tapi kiranya Roh Kudus akan terus berkata-kata kepada setiap jemaat yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Mereka akan bertumbuh, mereka akan semakin hari semakin cinta Tuhan. Mereka akan menjadi saksi-saksi Kristus. Mereka akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mereka akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Kita sekalian yang percaya katakan amin. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.